杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dalam beberapa hari pertama, dia tidak mendapat tanggapan. Namun lambat laun, Yangka sepertinya merasakan beberapa gerakan yang tidak biasa. Dalam kegelapan, sepertinya ada kesadaran spiritual yang ingin meresponnya, tapi dia tidak pernah bisa menemukan arah untuk merespon. Setelah menyadari hal ini, Yangka menjadi bersemangat dan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak tahu sudah berapa lama hal itu berlalu, tapi bahkan dia merasa sangat lelah. Tiba-tiba kesadarannya merasakan kegelapan, seolah-olah dia telah jatuh ke jurang maut dan kehilangan arah. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari jiwanya, dan Yangka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat sekeliling, dia melihat kegelapan tak berujung tanpa jejak cahaya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan dengan jelas adalah rasa dingin yang menembus hatinya. Di sini, perasaan kesepian dan kerinduan menyebar, dan samar-samar, Yangka mendengar suara halus memanggil dirinya sendiri, yang membuat hati Yangka bergetar. Dan tiba-tiba dia menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Suyan. Karena setelah Suyan menggunakan teknik mengunci hati tubuh es, dia menutup semua persepsinya, sehingga pikirannya menjadi gelap. Tetapi dia masih memiliki sedikit alam bawah sadarnya. Dia ingin merespon Yangka, tetapi dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk, dan tidak bisa melepaskan diri dari perbudakan. Yangka mencari dengan susah payah dan terus berjalan, tetapi jalan di bawah kakinya tidak pernah berakhir. Kemudian kesadarannya melonjak pesat, menembus ruang gelap dan menyampaikan emosinya ke segala arah. Di suatu tempat, beberapa informasi yang tidak biasa diumpankan kembali, dan Yangka tetap di tempatnya, menutup matanya untuk merasakannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Di depannya, dalam kegelapan, cahaya redup bermekaran. Yangka menyerinya dan tubuh jiwanya dengan cepat bergegas ke arah cahaya. Saat dia mendekat, aura familiar terpancar dari cahaya yang merupakan energi kesadaran Suyan. Cahaya menjadi semakin terang, dan ketika Yangka melewati cahaya tersebut, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba hilang, dan tiba-tiba menjadi sangat terang. Setelah melihat apa yang dilihatnya, Yangka tampak terkejut saat dia menemukan bahwa pemandangan di sini sangat familiar baginya. Pavilion Ringso. Dalam persepsi indera, rumah rusak tempat dia tinggal sebelumnya, loteng kecil Suyan, aula kontribusi, dan bangunan familiar lainnya semuanya ada, dan bahkan jalannya pun persis sama. Satu-satunya hal yang berbeda dari Pavilion Ringso adalah tidak ada seorang pun di sini. Terlihat sangat damai dan sangat dingin dengan es menggantung di mana-mana, dan ini adalah dunia spiritual Suyan. Dan segala sesuatu dapat dibangun sesuai dengan pemikiran dan idenya, seperti teratai dewa hangat 5 warna, yang diubah menjadi pulau harta karun beraneka warna di lautan kesadaran Yangka. Tapi dunia spiritual Suyan menunjukkan pemandangan dari Pavilion Ringso. Satu-satunya penjelasan adalah dia sangat merindukan waktunya di sekte. Jadi dia secara tidak sadar mengatur dunia spiritual seperti ini. Tapi ini bukanlah sesuatu yang sengaja dia buat. Yangka juga mengetahuinya. Sayangnya, Yangka masih belum menemukan jejak Suyan di sini. Setelah berdiri di sana dan berpikir sejenak, Yangka tersenyum tipis dan segera mengetahui di mana Suyan berada. Segera tubuh jiwa Yangka menginjakkan kaki di jalan yang sudah lama tidak dilaluinya, melewati semua jalan di sekte tersebut, dan sampai ke aliran naga yang terperangkap di belakang Pavilion Ringso. Di sampingnya, aliran naga besar yang terperangkap masih ada beberapa pohon buah-buahan yang bergoyang tertiup angin, dengan beberapa buah merah bergelantung di pohon buah-buahan tersebut. Pohon buah-buahan ini ditanam oleh Yangka sendiri,
pohon buah-buahan ini telah dihancurkan dan sekarang mereka muncul kembali di dunia spiritual Suyan. Berdiri di dekat pohon buah-buahan, Yangke memikirkannya sejenak, lalu tiba-tiba melompat turun. Begitu berada di udara, dia dengan cepat berbalik dan dengan mudah masuk ke dalam gua di dinding batu Kunlong Jian. Dan ini adalah gua Yangke. Dia bekerja keras untuk menggali gua ketika dia sangat lemah. Batuan di gua itu dipotong olehnya dengan susah payah menggunakan energi aslinya. Meskipun gua tersebut tidak besar, hanya berukuran 2 rumah. Ruang luar adalah tempat Yangke biasanya bermeditasi dan berlatih. Di dalamnya terdapat tempat tidur batu yang merupakan tempat peristirahatan. Dan Xian Ningsang sering tidur siang di ranjang batu itu. Setelah melewati ruang luar dan masuk ke dalam, saya melihat sesosok tubuh yang familiar dan cantik, yang sedang terbaring di atas ranjang batu. Bahkan di dunia spiritual Suyan masih tertidur. Setelah menggunakan rahasia sekte es, kesadarannya juga tertutup. Jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan kehadiran Yangke. Berjalan perlahan, Yangke berhenti di samping ranjang batu, perlahan berjongkok dan memandangi kecantikan tidur dengan kelembutan tak terbatas di wajahnya. Seolah-olah merasakan seseorang datang, bulu mata Suyan sedikit berkedut. Alisnya sedikit berkerut. Dan setelah beberapa saat, senyuman lega muncul di sudut mulutnya. Kemudian bulu matanya yang panjang bergetar semakin hebat. Dan tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap kosong ke arah Yangke, yang sedang berjongkok di samping tempat tidur. Melihat itu, Yangke tercengang. Saat mata mereka bertemu dan dia tampak agak sulit dipercaya, Suyan melutkan bibirnya dan terkekeh. Senyuman ini dengan cepat mengurangi rasa dingin di sekitarnya. Suyan, Anda! Yangke tertegun. Anda membobol kesadaran orang lain tanpa izin. Adik laki-laki, Anda sangat berani. Suyan memandang Yangke dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup. Kenapa? Bagaimana Anda bisa bangun? Yangke sangat bersemangat. Bukankah Anda menggunakan teknik mengunci hati tubuh es? Suyan duduk perlahan dan berkata sambil tersenyum. Iya, tapi saya menetapkan batasan saat menggunakannya. Pembatasan apa? Yangke bertanya. Jika kesadaran Anda menerobos dan menemukan saya, maka saya akan bangun sebentar. Bangun sebentar? Yangke berkening kening. Iya. Suyan mengangguk lembut. Itu hanya kebangkitan kesadaran. Tubuh masih mempertahankan keadaan tubuh es yang mengunci hati. Penatua Qian Yue mungkin tidak mengetahui hal ini. Suyan telah sepenuhnya memahami tubuh es yang mengunci hati, dan ada banyak manfaat luar biasa dalam menggunakannya. Qian Yue hanya berpikir bahwa Suyan dapat menggunakan tubuh es tingkat terendah yang mengunci hati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah memahami keterampilan rahasia ini secara menyeluruh. Mengapa Anda melakukan ini? Yangke tampak bingung. Lebih cepat berlatih seperti ini. Suyan memandang Yangke dari atas ke bawah. Anda tampaknya menjadi lebih kuat. Jika saya tidak berlatih dengan baik, bukankah saya akan menghambat Anda di masa depan? Yangke tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia mengerti mengapa Suyan mengalami masalah seperti itu. Lalu, bagaimana jika seseorang menerobos lautan kesadaran Anda? Yangke tiba-tiba teringat kemungkinan yang menakutkan. Suyan sedang tidur di sini dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, hanya Anda yang bisa melakukannya. Mungkin Tuan yang kuat itu bisa menembus pertahanan spiritual saya. Tapi jika itu masalahnya, saya hanya akan mati bersamanya dan tidak akan membiarkan dia mendapatkan keuntungan apapun. Suyan tampak bertekad. Anda main-main. Yangke sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa tidak menyalahkannya. Namun Suyan tidak menganggapnya serius, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Yangke dan berkata dengan lembut. Anda sepertinya sangat menderita. Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menanggung kesulitan. Ada orang yang menjaga saya sepanjang waktu. Itu bagus. Sudah berapa lama di luar? Baru sekitar 1 tahun sejak Anda tertidur.
Baru setahun, Anda menemukan saya begitu cepat. Saat dia berbicara, wajah Suyan dipenuhi dengan senyuman bahagia dan manis. Kalau begitu kakak senior, apakah Anda ingin memberi saya hadiah? Yangke tersenyum aneh. Hadiah apa yang Anda inginkan? Bagaimana menurut Anda? Leher cantik Suyan langsung dipenuhi warna merah tua dan matanya yang indah dipenuhi air. Sepertinya kita belum pernah mencoba budidaya ganda tahap ketiga. Yangke menatap Suyan dengan mata membara, matanya dipenuhi dengan agresi yang dalam. Adik laki-laki. Suyan tidak tahan dan sangat pemalu, karena tahap ketiga adalah peleburan jiwa. Suyan secara alami memahami hal ini. Meskipun dia dan Yangke sudah lama menikah, jika ada peleburan jiwa, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Begitu jiwa mereka menyatu, berarti satu sama lain telah mengungkapkan semua rahasia mereka satu sama lain. Dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Suyan. Yangke meraup tangan kecil Suyan begitu saja dan terus membelainya. Matanya bersinar hijau seperti serigala mencari makan di salju. Suyan melepaskan diri secara simbolis sejenak, lalu berhenti bergerak. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan duduk di ranjang batu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun wajahnya memerah. Melihat penampilannya seperti ini, Yangke tidak lagi merasa keberatan, langsung melompat ke atas ranjang batu. Duduk bersila menghadap Suyan, mencubit kulit kucingnya dengan kedua tangan, dan tersenyum. Hubungan jiwa, Yangke hanya mendengarnya dalam rumor, dan Yangke belum pernah mencobanya. Dikatakan bahwa ini dapat memberi mereka perasaan yang lebih menyenangkan daripada berhubungan secara langsung, dan mudah untuk menjadi kecanduan. Ayo mulai, Yangke berkata dengan serius, dan Suyan juga sedikit mengangguk. Segera keduanya menampilkan teknik budidaya ganda secara bersamaan. Saat berikutnya, jiwa dan tubuh spiritual mereka tiba-tiba berubah menjadi titik-titik fluoresensi dan menghilang di dalam ruang batu. Samar-samar ada semacam erosi. Suara itu bergema di seluruh dunia. Yangke mabuk, dan dia merasa seperti jatuh ke dalam pot madu, tidak mampu melepaskan diri. Kenyamanan dan kegembiraan yang terpancar dari tubuh dan pikirannya, sehingga membuatnya merasakan naik turunnya perasaan menyegarkan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun tidak ada kontak fisik, kenikmatannya seperti legenda, berkali-kali lipat lebih buruk. Dia bisa merasakan bahwa jiwa Suyan melilitnya, dan kontak serta benturan antar jiwa membuat keduanya tidak bisa mengendalikan diri. Masing-masing sudah merasuk jauh ke dalam jiwa satu sama lain. Namun tak ada satupun yang berusaha mengorek rahasia satu sama lain. Meski keduanya sudah membuka hati, tidak peduli siapa itu, mereka benar-benar tenggelam dalam perasaan jiwa yang menyatu dan mengalami keindahan yang melampaui tubuh fisik. Dalam perpaduan jiwa, jiwa dan raga kedua orang tersebut mengalami perubahan yang menyenangkan dan halus. Ketika keduanya berlatih secara ganda, tidak hanya memungkinkan pria dan wanita untuk memadukan dan mengumpulkan energi sejati mereka, tetapi juga mengalami perubahan yang mengejutkan dalam energi sejati mereka. Dan bahkan, kesadaran spiritual mereka pun dapat melakukannya. Jadi sambil merasakan kehangatan yang membuat orang ingin berteriak, Suyan merasakan energi mendalam dan misterius yang ditransmisikan dari tubuh Yangke. Karena Yangke berbagi berbagai wawasannya tentang pemahaman tentang seni bela diri dengannya, dan Suyan juga tidak berani mengabaikannya, membuka hatinya untuk menerimanya dan mengingatnya jauh di dalam jiwanya. Namun jiwa Yangke juga mendapat banyak manfaat. Meskipun wawasan Suyan tidak lagi berpengaruh banyak padanya, di bawah perpaduan ini dia dengan jelas menyadari bahwa jiwanya dengan cepat menjadi lebih kuat, dan energi kesadarannya juga menjadi lebih kuat dan kental. Di ruang es, jiwa kedua orang itu berpotongan, dan energi sejati dalam tubuh mereka juga meledak tanpa sadar, menyatu dan berkomunikasi, mengalir melalui tubuh satu sama lain dalam teknik kegembiraan yin dan yang. Setiap kali mengalir, esensi sejati menjadi lebih murni.
Kali ini budidaya ganda keduanya memperoleh manfaat besar yang tak terbayangkan. Tiba-tiba bayangan naga raksasa muncul di belakang Yangke, dan di saat yang sama ada juga bayangan burung esponik yang berenang di permukaan tubuh Suyan. Kedua bayangan itu menyerap energi sebenarnya dari kedua orang itu, dan volumenya membesar dengan cepat. Segera raungan naga bernada tinggi terdengar dan kicauan burung ponik yang keras juga bergema, yang membuat dunia 3000 klaster bergetar untuk beberapa saat. Bahkan tepi es yang tergantung di bawah puncak es berubah menjadi pupuk dalam sekejap. War! Dua energi sensasional dengan sifat yang sangat berlawanan meledak dari dalam gunung es dan melesat langsung ke langit, yang membuat Qingya hingga murid biasa semuanya terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka bergegas keluar dari gunung es, tempat mereka tinggal. Pada saat yang sama, Qian Yue juga tercengang. Dia sedang bermeditasi di gunung esnya, ketika dia merasakan dua fluktuasi energi yang tidak biasa ini. Tentu saja, dia bergegas keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sejauh mata memandang, tiga tetua lainnya di sekte tersebut semuanya berdiri di kehampaan, menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat serius, dan mata mereka bergetar. Bahkan Qingya memiliki wajah yang cantik dan serius. Master Sekte! Qian Yue buru-buru mendekatinya, dan mereka berseru, tapi tidak mendapat tanggapan. Melihat ke arah yang mereka lihat, mata indah Qian Yue mengecil. Di langit ada garis yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Naga raksasa yang diselimuti cahaya keemasan dan tampak seperti nyala api, sedang bergoyang. Pemandangannya luar biasa dan aneh, dan di samping naga itu ada seekor burung ponik es besar dengan tubuh sebening kristal, dan warna biru es yang indah mengepakkan sayapnya dan terbang. Satu naga dan satu burung ponik saling mengejar, dan bermain dengan momentum besar. Dari tubuh naga dan ponik, semua orang merasakan panas membara dan dingin yang membekukan. Panas dan dingin seperti ini tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun yang hadir. Yang paling mengejutkan Qingya dan yang lainnya adalah ada dua aura familiar yang datang dari naga emas dan esponik, dan itulah adalah aura Yangke dan Suyan. Saat semua orang terkejut, naga dan ponik yang mengejar tiba-tiba mengubah arah mereka. Itu benar-benar terbang langsung menuju ke arah Qingya dan yang lainnya berada, sehingga beberapa tetua yang telah masuki alam suci tiba-tiba berubah warna, mengumpulkan energi sejati mereka dan diam-diam berjaga-jaga. Naga emas dan esponik terbang 100 kaki di depan beberapa orang dan perlahan berhenti. Naga emas di depan dan esponik di belakang, keduanya sedekat pasangan. Pada saat ini, kedua mata bayangan naga emas yang seukuran gong menatap Qingya dan yang lainnya dengan penuh minat. Ada rasa kemanusiaan dan semua orang tanpa sadar menjadi gugup kecil, seolah-olah saya bisa dihancurkan kapan saja. Terutama Qian Yue, dia selalu merasa saat naga emas itu menatapnya ada rasa peringatan yang kuat. Qingya mengerutkan kening, menjalankan energi sejatinya untuk melawan aura penindasan dari naga emas dan bertanya ragu-ragu. Yangke! Ekspresi terkejut melintas di mata naga emas, dan dia tiba-tiba berbalik arah dan segera pergi bersama ponik es. Di tengah auman naga yang bernada tinggi dan seruan nyaring burung ponik, naga dan burung ponik menjauh dari segera menghilang. Baru setelah mereka pergi, semua orang di sekte es tidak bisa menahan nafas ketika angin dingin bertiup. Semua orang menyadari bahwa punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Melihat sosok naga emas dan burung ponik es menghilang, Qingya juga berpikir. Dia bisa merasakan bahwa mereka tidak pergi begitu saja, tapi tampak bersemangat untuk bersenang-senang di dunia glaser ini. Benar saja, dalam waktu singkat suara gemuruh terdengar di kejauhan yang jelas-jelas disebabkan oleh naga dan burung ponik. Qingya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, melambaikan tangannya dan berkata, "Kembalilah, tidak apa-apa." Master Sekte, mungkinkah anak laki-laki itu yang melakukan ini? Qian Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu,
Ketika naga emas dan burung ponik es pertama kali muncul, itu memang di atas gunung es tempat Yang Ke dan Suyan berada. Tetapi dengan kejadian ini, bagaimana kekuatan dua junior ini bisa menciptakan momentum sebesar itu? Mungkin begitu. King Yang tersenyum tipis. Mereka akan kembali. Maukah mereka kembali? Ekspresi Qian Ho berubah. Apa? Anda tidak menyadarinya? Jiwa dan kesadaran kedua anak itu ada di dalam naga dan burung ponik. Naga dan burung ponik dimanifestasikan oleh energi sejati yang mereka kumpulkan. Tubuh mereka masih di sekte es kita. Kemana mereka bisa pergi jika mereka tidak kembali? Jadi, dia membangunkan Suyan. Qian Yue senang saat mendengar ini. Saya tidak tahu, mari kita tanyakan setelah mereka kembali. King Yang merejutkan bibirnya dan tersenyum. Anak ini benar-benar penuh kebencian. Dengan membuat keributan seperti itu, apakah dia memperingatkan sekte es kita untuk tidak memperlakukan Suyan dengan buruk? Qian Yue menggertakkan gigi. Memikirkan peringatan di mata naga emas saat dia melihatnya tadi, dia tiba-tiba menjadi marah. Tetapi Master Sekte, dengan dua budidaya mereka tidak dapat menyimpan energi sejati dalam jumlah besar di tubuh mereka, kan? Qian Ho tampak bingung. Jika benar apa yang dikatakan King Ya, maka naga dan burung ponik adalah energi sejati yang digunakan oleh Yang Ke dan Suyan. Tapi berapa banyak energi sejati yang diperlukan untuk mewujudkannya? Apakah mereka memiliki energi sejati dalam jumlah besar di dalam tubuh mereka? Meskipun untuk Suyan, dengan teknik ajaib sistem es yang dia kembangkan, jika energi sebenarnya di tubuhnya tidak cukup, dia dapat mengisinya kembali di tempat dan memobilisasi energi sistem es di dunia. Tapi bagaimana Yang Ke melakukannya? Memikirkan hal ini, Qian Ho menggelengkan kepala. Di kejauhan, saat naga dan ponik saling mengejar, kesadaran Yang Ke dan Suyan juga terus berkomunikasi. Di masa-masa budidaya ganda baru-baru ini, tampaknya setiap kali akan ada pemandangan naga dan burung ponik yang muncul. Tetapi Yang Ke dan Suyan tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa jiwa mereka dapat mengambil alih naga dan burung ponik ini. Kali ini, karena perpaduan jiwa dan jiwa, prestasi seperti itu tercapai. Penemuan yang tidak disengaja ini juga membuat Yang Ke menyadari bahwa pola naga dan ponik yang terukir di punggungnya dan Suyan bukan hanya sebuah pola. Mereka juga menyembunyikan sejumlah besar energi dan bahkan dapat mengubahnya menjadi keterampilan jiwa dewa yang sangat kuat. Setelah sengaja berlari ke arah orang-orang dari Sekte Es, niat Yang Ke memang seperti dugaan Qian Yue untuk mengintimidasi dan memperingatkan orang-orang dari Sekte Es dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan Suyan di masa depan. Untuk menghindari masalah, kemungkinan melakukan sesuatu yang salah dengan niat baik. Namun Suyan tampak sedikit menyesal atas hal ini dan menyalahkan Yang Ke 2 kali. Dia mengatakan bahwa Yang Ke tidak seharusnya seperti ini. Saat terbang dan mengejar, mereka terus berkomunikasi. Setelah berubah menjadi naga dan burung ponik, dunia yang mereka lihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sepertinya seluruh dunia berada di bawah kendali mereka, yang secara tidak sengaja menyublimkan keadaan pikiran mereka. Pada titik tertentu, Yang Ke berhenti dan menatap kosong ke gunung es yang menjulang tinggi di depannya. Dia merasa sepertinya ada sesuatu dengan energi yang sangat besar di dalam gunung es tersebut. Biasanya, bahkan dengan pengembangan spiritualnya, dia tidak akan dapat merasakannya. Tetapi pada saat ini, jiwanya dikuasai oleh naga emas dan persepsinya menjadi sangat tajam. Suyan jelas menyadarinya juga, dan berhenti di samping Yang Ke, menatap kosong ke sana, dan menyampaikan pemikiran spiritualnya. Saya mendengar bahwa di dalam beberapa gunung es yang memiliki sejarah panjang, mudah untuk melahirkan beberapa orang jenius yang berharga, dan saya juga mendapatkannya saat itu. Dan penatua Qian Ho dan Qian Yue juga mendapatkannya. Mungkinkah ada sesuatu seperti ini di gunung es? Apa itu? Yang bertanya dengan kaget. Kristal Gio Es adalah material tingkat suci yang sangat membantu kami dalam melatih keterampilan berbasis es. Yang terkejut.
Jika ada, lihat saja dan Anda akan tahu. Saat dia berbicara, tubuh naga emas itu menabrak gunung es, mengeluarkan panas yang cukup untuk melelehkan segalanya. War! Gunung es berguncang beberapa kali, dan gunung es besar yang telah ada selama ribuan tahun membuka celah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyebar ke seluruh gunung seperti jaring laba-laba. Meskipun gunung tersebut rusak, gunung es tersebut masih belum kuat dari imajinasi Yangke dan tidak runtuh. Namun Suyan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia datang ke sisi Yangke, mata mereka bertemu, tapi tidak ada yang mereka katakan. Saat berikutnya, keduanya mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan. Tiba-tiba naga emas dan Esponik menghilang di tempat seperti kilat. Bagaimanapun, jika keduanya bekerja bersama, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan penghancur yang bisa diberikan Yangke sendirian. Tanpa suara sedikit pun, Yangke dan Suyan telah melintasi gunung es dan tiba di sisi lain. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, suara gemuruh keluar, dan gunung es yang besar dan megah itu runtuh. Saat gunung es hancur, fluktuasi energi yang dirasakan Yangke sebelumnya menjadi semakin jelas. Tapi sebelum dia bisa mencarinya, matanya tiba-tiba bergetar dan jauh di dalam jiwanya. Rasa lelah yang kuat bisa terdengar. Bahkan tidak hanya dia seperti ini, tetapi Suyan juga terlihat seperti ini. Tubuh Esponik terus berubah dan bisa runtuh kapan saja. Adik laki-laki, sepertinya saya tak sedikit lelah. Kembalilah dulu, kata Yangke buru-buru. Ini adalah pertama kalinya jiwa mereka masuki tubuh naga dan burung ponik saat berkultivasi sebentar. Agar jiwa tidak terbiasa dengan kerusakan, maka mereka harus mundur. Mendengar ini, Suyan mengangguk sedikit dan segera kembali bersama Yangke. Di Sekte Es, setelah mengalami keheningan singkat, insiden lainnya terjadi. Saat dua fluktuasi energi besar mendekat, naga emas dan Esponik kembali lagi dan bertindak tergesa-gesa, langsung menghilang ke dalam gunung es. Melihat ke tempat mereka menghilang, Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Anda benar, ternyata mereka adalah kedua anak ini. Qian Yue, biarkan saya pergi dan melihat. Iya, Qian Yue menjawab dengan cepat. Di ruang es, jiwa Yangke dan Suyan kembali dan mereka berbicara untuk percakapan lain. Kemudian Suyan tertidur lagi dan menutup fitur wajahnya. Setelah menerima saran Suyan, Yangke bertekad. Kali ini ketika dia menggunakan teknik mengunci hati tubuh es, dia harus langsung menembus alam transenden sebelum dia bangun, dan Suyan akan melakukannya. Hanya dengan begitu, dia dapat secara sukarela mengangkat kondisinya saat ini. Dan ini juga merupakan larangan yang dia keluarkan. Saat dia menggunakan teknik rahasia ini, setelah mengetahui kebenarannya, Yangke tidak lagi khawatir atau ingin membawa Suyan pergi dari Sekte Es. Bagaimanapun, lingkungan di sini sangat cocok untuk budidayanya, dan akan lebih bermanfaat bagi Suyan untuk tinggal di sini. Selain itu, Qingyang dan Qian Yue sangat baik padanya. Meskipun Yangke sedikit membenci Qian Yue, Suyan mengatakan banyak hal baik untuk Qian Yue, yang membuat Yangke tidak lagi membenci wanita ini. Setelah mengatur nafas, rasa lelah di jiwa Yangke berangsur-angsur hilang. Merasakan dua nafas kehidupan di luar ruang es, Yangke berdiri dan membuka pintu ruang es. Benar saja, Qingyang dan Qian Yue berdiri di luar. Setelah melihat Yangke, mata indah kedua wanita itu bersinar dengan cahaya yang sangat rumit. Suyan, belum bangun? Qian Yue menoleh dan bertanya dengan heran. Dia bangun sebentar dan tertidur lagi. Yangke menjelaskan dengan ringan. Qian Yue menatapnya dan sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa permusuhan anak laki-laki itu terhadapnya sepertinya sudah banyak menghilang sekarang, dan dia tidak tahu kenapa. Anda seharusnya mendiskusikannya dengan hati-hati, kan? Qingyang bertanya dengan lembut. Mendengar itu, Yangke mengangguk ringan. Kami sudah membicarakannya. Lalu, bagaimana keputusan Anda? Suyan akan terus tinggal di sini, jadi saya meminta pemimpin sekte senior untuk lebih menjaganya. Qingyang mengatupkan bibirnya dan tersenyum.
Jangan khawatir, meskipun sekte es saya tidak menerima orang luar, demi Meng Wuya saya tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Terima kasih, Master Sekte. Yang Ge berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, sebenarnya saya tidak menyangka Anda benar-benar bisa membangunkan murid yang menggunakan teknik mengunci hati tubuh es. Dan dia benar-benar membuka mata. Ini juga membuktikan bahwa hubungan antara Anda dan Suyan tidak biasa. Wajah cantik King Ya memancarkan kekaguman. Yang Ge tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Meskipun sebagian dari itu adalah alasan pemanggilannya. Alasan paling mendasar adalah larangan yang dikeluarkan oleh Suyan sebelumnya. Jika bukan karena pembatasannya, Yang Ge mungkin tidak akan dapat menemukan jiwanya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk masuk ke dunia spiritualnya. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan pada Anda. King Yang tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Iya. Melihat dia begitu serius, Yang Ge tidak bisa tidak terlihat serius, mengangguk dan berkata, Master Sekte, tolong beritahu saya sesuatu. Keterampilan kultivasi ganda, apa yang Anda dan Suyan latih? Ada apa? Yang Ge merasa sedikit aneh. Keterampilan yang dipraktekkan oleh para murid Sekte Es adalah tipe S, dan mereka selalu berhati murni dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun dengan kultivasi ganda. Jadi Yang Ge tidak mengerti, mengapa King Ya tiba-tiba merasa seperti ini. Bahkan jika dia mengetahui teknik ini, dia mungkin tidak akan memiliki siapapun untuk berlatih dengannya. Jangan terlalu waspada. Saya tidak ingin menanyakan tentang keahlian Anda, tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Qian sedikit mengernyit, merenung sejenak dan berkata perlahan. Mungkin Anda sudah lama mengetahuinya, di daratan ada beberapa kekuatan top. Oh, kekuatan macam apa? Kekuatan besar yang menutupi langit dengan satu tangan. King Ya berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan ini dulunya kuat di daratan. Di zaman mereka, iblis-iblis dan ras lain tidak berani terlalu lancang. Manusialah yang membuat keputusan. Wilayah iblis saat ini juga merupakan wilayah kekuasaan manusia pada saat itu. Apakah ada kekuatan seperti itu? Yang Ge sangat terkejut. Iya, King Yang mengangguk sedikit. Tapi, saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Kekuatan semua kekuatan ini sangat berkurang dan beberapa bahkan warisan paling mendasarnya terputus. Dengan terputusnya warisan, kekuatan-kekuatan ini tidak pernah ada lagi. Pulih. Banyak dari mereka yang secara bertahap menurun, tetapi serangga kelabang masih hidup. Meskipun kekuatan ini telah menurun, masih ada beberapa yang tumbuh subur hingga hari ini dan sebelum dimusnahkan. Ekspresi Yang Ge berubah. Apakah Sekte Es salah satunya? King Yang terkejut dengan senyum masam di wajahnya dan mengangguk. Iya, Sekte Es saya adalah salah satunya. Saat itu Sekte Es memiliki puluhan ribu murid dan untuk sementara makmur. Tapi setelahnya kejadian itu, senior kami meninggalkan Sekte Es dan pindah ke sini untuk menjalani kehidupan terpencil, bahkan tidak lagi memperhatikan gangguan dari dunia luar. Yang Ge terkejut berulang kali. Perubahan macam apa yang menyebabkan kekuatan sebesar itu tiba-tiba menurun? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.